terakhir ya. 10 hari terakhir itu ada pembebasan. Kenapa kok ya bisa di 10 hari terakhir? Karena pernah dikatakan dari Sayyidati Aisyah, yaitu istrinya Kanjeng Nabi Muhammad ya. Beliau berkata dalam sebuah hadis, yaitu Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri mala yajtahidu fil ghairi. Jadi beliau itu sebagai pendampingnya Kanjeng Nabi yang setiap hari berada di sisinya, itu pun mengatakan bahwa ternyata Kanjeng Nabi itu ketika 10 hari terakhir itu sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kita berdiam diri. Nah, berdiam diri itu bukan cuma kita diam nggak ngapa-ngapain, kita nggak kayak gitu, tapi iktikaf itu adalah berdiam diri untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita berdiam diri, tapi kita tetap bisa zikir, membaca Al-Quran, dan biasanya iktikaf itu dilakukan di masjid. Tapi apakah hanya di masjid? Tidak. Iktikaf itu bisa dilakukan misal di rumah atau di mana ketika kita dalam waktu luang begitu kan, untuk mencari-cari pahala dan juga keutamaan di bulan Ramadan itu sendiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat Grip, kembali lagi bersama kami di podcast LPN Grip ini Temanggung. Nah, di sini kami hadir dengan nuansa yang berbeda tentunya, yaitu sesuai dengan suasananya. Di sini kita sedang menghadapi suasana bulan Ramadan, yaitu bulan suci, bulan yang sangat suci ya. Nah, di sini saya selaku moderator, Fairina Amal Rahmah, mengundang narasumber yang hebat tentunya ya, yang sesuai dengan pakarnya, yaitu dari lembaga keagamaan. Oke, di sini saya ditemani oleh kakak-kakak dari LDKN ya, organisasi internal yang berdiri di bawah naungan kampus IMIS Temanggung. Di sini ada Kak Jadil, juga Kak Rafika. Oke, di sini kami hadir membawa tema, yaitu merajut lembaran cinta di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, sebelumnya kan kita tidak banyak tahu. Sebelumnya teman-teman juga banyak yang belum tahu kan ya, terkait keutamaan-keutamaan apa saja sih yang ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, dari itu kita akan menggali lebih dalam tentang keutamaan-keutamaan tersebut bersama kakak-kakak LDKN. Oke, Kak Rafika juga Kak Jazil, bisa menjabarkan lebih luas terkait dengan keutamaan yang ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, supaya sobat-sobat Grip tahu lebih dalam tentang keutamaan-keutamaannya, juga bisa menjalankannya gitu. Oke, silakan. Sebelum kita masuk ke pembahasan 10 hari terakhir keutamaan di bulan Ramadan, disclaimer dulu bahwasanya kita tahu di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan, dan itu hadirnya bulan Ramadan itu setahun sekali dan menjadi ibadah wajib karena tertulis dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 juga. Dan juga Ramadan ini hadir untuk menjadikan kita tuh sebagai media mendekatkan diri kepada Allah, untuk memperbaiki diri, dan juga untuk mengejar kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan itu sendiri. Nah, di bulan Ramadan itu kan ada 30 hari nih. Nah, di 30 hari itu kan terdapat keutamaan-keutamaan tersendiri ya di setiap harinya, tapi bisa dikelompokkan juga untuk menjadi 3 nih, 10 hari pertama, 10 hari pertengahan, dan juga 10 hari terakhir. Nah, sebelumnya sebenarnya itu keutamaan bulan Ramadan itu nggak hanya di 10 hari terakhir saja nih teman-teman, tetapi di hari-hari sebelumnya itu juga terdapat kemuliaan-kemuliaan yang bisa kita kejar nih, pahala-pahalanya, dan juga hal-hal yang bisa nanti kita dapatkan juga. Nah, seperti di 10 hari pertama di bulan Ramadan itu kita
ada di fase untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, di 10 hari pertama bulan Ramadan ini kita bisa nih kayak perbanyak doa, perbanyak zikir, ibadah juga gitu kan. Nah, untuk kedua atau fase kedua ini kita dijanjikan akan mendapatkan ampunan nih dari Allah. Iya, ampunan. Jadi kita bisa gunakan di waktu-waktu tersebut untuk istighfar dan juga bertaubat kepada Allah, karena mengingat sebelum Ramadan kita juga melakukan banyak sekali dosa gitu kan. Nah, untuk yang di fase terakhir nih, ini yang banyak sekali kayak kenapa sih orang-orang kok mengejar-ngejar gitu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada apa sih di dalamnya? Karena Nabi Muhammad sendiri kan juga kayak dalam hadis dijelaskan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini Nabi Muhammad juga membangunkan nih keluarga-keluarganya. Nah, untuk apa? Untuk beribadah, karena dipercaya bahwa 10 hari terakhir bulan Ramadan ini ada banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang lebih daripada dua fase tadi di 10 hari pertama dan juga 10 hari pertengahan. Nah, ada apa aja? Nanti bisa kita bahas bareng-bareng nih, kita ulik-ulik lagi. Seperti ada malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Nah, itu kita kenal sebagai malam Lailatul Qadar begitu. Yang ibadahnya ketika kita menemui di malam Lailatul Qadar itu sendiri dicatat sebagai ibadah selama 83 tahun. Luar biasa sekali, dan mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Cecil. ya. Ya, sebelumnya terima kasih. Tadi ya di awal sudah disampaikan oleh Kak Rafika sendiri, yaitu ada pembagiannya, yaitu ada 10 hari pertama yang dinamakan rahmat ya, yang kedua ada pengampunan, yang ketiga ada pembebasan. Sekarang kenapa kok bisa yang pertama itu rahmat, yaitu karena dalam diri manusia itu diberi rahmat, bisa menemui lagi bulan suci Ramadan, bisa beribadah lagi di bulan Ramadan, itu diberikan rahmat. Kemudian setelah 10 hari kita diuji di rahmat dalam diri manusia itu, kemudian kita diampuni dosa-dosanya. Setelah kita melakukan ibadah dengan ikhlas itu diampuni dosa-dosanya lah. Kemudian kita masuk dalam pembebasan. Hari pembebasannya itu ada 10 hari terakhir ya. 10 hari terakhir itu ada pembebasan. Kenapa kok ya bisa di 10 hari terakhir? Karena pernah dikatakan dari Sayyidati Aisyah, yaitu istrinya Kanjeng Nabi Muhammad ya. Beliau berkata dalam sebuah hadis, yaitu an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana nabiyya sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri mala yajtahidu fil ghairi. Jadi beliau itu sebagai pendampingnya Kanjeng Nabi yang setiap hari berada di sisinya, itu pun mengatakan bahwa oh ternyata Kanjeng Nabi itu ketika 10 hari terakhir itu sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah. Memang Kanjeng Nabi sebelumnya atau hari-hari biasa pun itu sudah bersungguh-sungguh gitu. Tapi Aisyah sendiri sebagai istri Kanjeng Nabi itu menekankan bahwa oh ternyata Kanjeng Nabi itu lebih bersemangat beribadah di 10 hari terakhir begitu. Karena kita juga sudah mengetahui bahwa di 10 hari terakhir itu kan ada, yaitu malam Lailatul Qadar, yaitu yang lebih baik dari 1000 bulan gitu. Kok kenapa harus di 10 hari terakhir? Karena kita kan tahu sendiri ya bahwa kalau ya di awal biasanya semangat, kalau di tengah itu masih semangat, di akhir itu kita diuji bagaimana, apakah masih semangat. Kita tahu aja kan kalau di masjid-masjid itu tarawih aja, kalau di hari pertama penuh. Hari kedua, hari ketiga masih penuh, kemudian semakin hari semakin maju. Diuji apa? Oh, belum menyiapkan untuk bebersih rumah, untuk lebaran, belum menyiapkan untuk makanan gitu, belum menyiapkan untuk baju lebaran baru lah. Itu di 10 hari terakhir itu kan benar-benar diuji apakah masih kuat imannya lah gitu. Tapi Murabbi Ruhi itu pernah mengatakan bahwa orang yang menemui malam Lailatul Qadar itu bukan hanya secara instan gitu loh, tapi dia itu orang yang menemui itu adalah orang yang memang setiap harinya itu ya beribadah kepada Allah gitu, yang konsisten begitu. Bukan hanya kok ujuk-ujuk dia bergadang dari 10 hari pertama sampai dari hari pertama 10 itu yang terakhir sampai 30 itu bukan hanya yang bergadang terus dia menemukan, tidak, tapi tidak semata-mata instan gitu loh. Kayak
tadi udah dikatakan temanya itu kan merajut cinta, yang namanya merajut itu kan seperti kita merajut benang akan menjadi baju kan, dari sedikit demi sedikit kemudian proses. jadi baju gitu kan. Nah itu merajut itu kan ya kita merajut ibadah dari sebelum Ramadan, dari pas awal Ramadan kita udah konsisten melakukan ibadah, terus ya istiqomah, kita sholat, bangun tengah malam, tadarus, begitu. Jadi nanti ketika sudah waktunya Lailatul Qadar, sudah waktunya dipakai rajutannya tadi, kita akan bisa menemui begitu. Jadi bukan hanya yang ternyata nanti pas 10 hari terakhir itu dibegadang ya, begadang sampai malam, sampai pagi. Kalau ada tanda tanya Lailatul Qadar kan katanya kalau malamnya itu anginnya itu spoi-spoi, adem sekali dan kerasa di hati itu kayak enak begitu. Ya, tapi nggak begitu juga, tetap harus dirajut dulu dari awal gitu loh. Jadi nggak instan gitu. Tapi saya tuh penasaran. Tadi kan malam 10 malam pertama itu ada rahmat ya. Kemudian yang kedua, 10 malam kedua itu ada ampunan. Yang terakhir kan ada pembebasan. Nah, yang dimaksud pembebasan itu pembebasan dari apa? Maksudnya pembebasan dari dosa atau pembebasan dari sifat-sifat jelek kita atau yang seperti apa itu bagaimana? Nah, sudah dijelaskan tadi bahwasanya di 10 hari pertama bulan Ramadan itu kan ampunan. Ya, Nah, itu kita akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu gitu kan. Yang kedua adalah yang pertama rahmat dulu. Iya, rahmat dulu. Yang pertama rahmat, kita akan mendapatkan rahmat juga. Lalu setelah itu kita akan mendapat ampunan dari Allah dosa-dosa yang telah lalu. Nah, di 10 hari terakhir ini kita akan dibebaskan dari apa? Kita akan dibebaskan dari api neraka. Oh, sama berarti berkaitan ya sama yang dibilang Mbak Jess tadi Kan kalau kita sudah diampuni kan berarti kan kita udah bersih lagi kan di 10 hari, makanya itu 10 hari pembebasan, makanya setelah kita bebas dari dosa-dosa, kita berikan rahmat lagi untuk kekuatan ibadah lagi supaya kita tambah khusyuk ibadahnya gitu. Sudah diampuni dosa-dosa sebelumnya kan. Jadi pembebasannya dari pembebasan api neraka ya. Iya, api neraka. Itu tapi kalau pembebasan kemalasan memang itu mah nafsi-nafsi ya, jadi bukan. Ya jadi begitu. Jadi kalau malam Lailatul Qadar itu gimana ayatnya? Yang inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Itu lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah, semoga kita ya bisa ya mendapatkan malam-malam itu ya. Jangan sampai ketinggalan. Jadi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut ya kita bisa gunakan dengan sebaiknya. Dan setelah kita mendapatkan Lailatul Qadar juga kita juga nggak boleh langsung meninggalkan ibadah. Kita harus tetap selesaikan rajutannya. Kalau kita sedang kayak merajut baju itu baru jadi bajunya sudah dipakai ketika Lailatul Qadar, tapi setelah Lailatul Qadar biar bisa lebih mahal lagi kan kita harus tempel brandingnya. Kita tempel merek. Jadi setelah kita beribadah Lailatul Qadar, kita mendapatkan malam itu, kita mendapatkan keutamaan, setelah itu kita perkuat lagi ibadahnya biar label kita itu iman kepada Allah lebih kuat. Biar kita meyakinkan Gusti Allah kalau kita itu patut masuk surga. Gitu ya. Amin. Terus kalau caranya mendapat malam Lailatul Qadar itu katanya dengan cara beriktikaf. Nah, mungkin ya sobat-sobat grip itu belum tahu arti iktikaf itu apa. Nah, bisa lebih detailkan oleh kakak-kakak ini. Iktikaf itu kita berdiam diri. Nah, berdiam diri itu bukan cuma kita diam nggak ngapa-ngapain, kita nggak kayak gitu, tapi iktikaf itu adalah berdiam diri untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita berdiam diri tapi kita tetap bisa zikir, membaca Al-Quran, dan biasanya iktikaf itu dilakukan di masjid. Tapi apakah hanya di masjid? Tidak. Iktikaf itu bisa dilakukan misal di rumah atau di mana ketika kita dalam waktu luang begitu kan, untuk mencari-cari pahala dan juga keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan itu sendiri. Berarti ya kesimpulannya gitu ya. Kalau kita sendiri kan sebagai mahasiswa itu disibukkan dengan tugas lah atau masih masuk kuliah. Nah,
bagaimana cara kita sebagai mahasiswa itu bisa konsisten untuk menjalankan ibadah-ibadah puasa. Apalagi banyak kan kita temui teman-teman di kampus itu mungkin ya tidak berpuasa atau meninggalkan ya intinya meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib gitu. Nah, bagaimana kita menguatkan iman untuk lebih konsisten, lebih istiqomah di bulan-bulan suci ini? Jadi kalau di kampus kita di Inisnu itu benar-benar udah sangat tertata dan sangat enak sekali. Karena apa? Sekarang gini, ibadah yang kita akan paling utama itu kan sholat ya. Iya. Sedangkan di Inisnu sendiri udah diberikan contoh dari dosen-dosennya, terus dari masjidnya ketika waktu azan itu sudah semuanya berkumpul berjamaah. Jadi itu yang pertama kita harus konsisten dalam sholat gitu kan. Lah kalau untuk konsisten beribadah akan tetap beristiqomah ya kita ikuti saja aturan dari kampus gitu. Kita mengikuti untuk sholat berjamaah, istirahat juga istirahat, kemudian kita selesaikan kuliahnya kan kalau Ramadan itu kan lebih awal ya. Iya, Jadi pulangnya lebih awal ya. bisa langsung pulang, kemudian sampai rumah kita bisa langsung sholat asar, kemudian kita bisa untuk kegiatan lain. Nah itu tetap jadi untuk mengistiqomahkan ibadah itu jangan hanya karena saya pengen dapat pahala gitu loh. Tapi itu karena itu kayak kita lagi sakit itu obat saya setiap hari gitu. Biar kita harus merasa kalau sholat itu obat kita setiap hari, ibadah itu obat kita setiap hari. Biar apa? Biar di situ kita semangat untuk menjalankannya begitu loh. Jadi yang tetap harus tanamkan kepada diri kita bahwa ibadah itu memang sebuah kewajiban untuk kita, bukan hanya sebuah tren atau karena kalau Ramadan itu pahalanya banyak itu bukan, tapi karena memang itu kebutuhan kita sehari-hari begitu loh. Jadi kalau kita misal ibarat kita meninggalkan sholat itu kita akan sakit gitu ya. Iya. Jadi akan lebih mudah untuk berkonsisten. Daripada kita nanti sakit dimasukkan neraka, nggak ada obatnya, ya penting kita sekarang minum obat terus, obatnya itu ibadah dengan Oke. Nah, Sobat Grip, kita ada 2 sesi di sini. Jadi sesi pertama itu udah kita lalui, mendalami tentang materi tadi merajut lembaran cinta ya. Nah, di sesi kedua ini kita akan ada pertanyaan dari teman-teman Sobat Grip. Sebelumnya itu saya sendiri sudah menampung pertanyaan, yaitu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu kita kan di sini ada kepercayaan berbeda-beda. Nah, contohnya ada seperti NU, Muhammadiyah gitu. Kemudian kan di Indonesia sendiri, NU sama Muhammadiyah itu berbeda waktu puasanya. Jadi di situ kita akan menemukan perbedaan malam ganjil juga. Iya, nah, tentunya begitu ya. Jadi kita bagaimana sih cara menemukan malam Lailatul Qadar yang baik, yang benar? Kalau kita itu orangnya, maksudnya anutannya kita itu moderat di tengah-tengah, nggak terlalu di NU, juga nggak terlalu di Muhammadiyah. Nah itu bagaimana kita cara menemukan malam ganjil tersebut? Ya. Kalau masalah perhitungan ya, kalau itu kan masalah perhitungan tentang tanggal itu memang kita memiliki imam masing-masing, kita memang memiliki guru masing-masing kan begitu. Untuk yang berpuasanya lebih awal ataupun setelahnya itu pun nanti kalau 10 hari terakhir itu terdapat keperbedaan itu tidak masalah. Karena apa? Karena kita itu sudah ditanamkan ibadah sejak awal. Jadi 10 hari itu kan banyak, ada 21, 22, 23. Kalau mau jadi itu ke Lailatul Qadar itu lebih ke keyakinan kita gitu. Keyakinan aku sudah mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Itu keyakinan kita lebih. Ternyata di malam ini aku tenang. Kita bisa mengatakan di hati kita saya mendapatkan Lailatul Qadar. Sedangkan Mbak Rafika juga setelah hari ini terus ke Mbak Rafika ternyata besok mendapatkan kenyamanan dan keyakinan dalam ibadah. Terus Mbak Rafika bilang dalam hati, ternyata saya bisa mendapatkan Lailatul Qadar sekarang ya. Nah, gitu. Jadi untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak dipacu dengan yang yang tanggal ini tapi enggak, tapi di mana kita mendapatkan kenyamanan dalam sebuah ibadah. Gitu. Nah, kita itu untuk kenapa kok di 10 hari terakhir? Karena itu
itu lebih ke berat-beratnya ujian kita. Jadi diuji ibadah kita itu bagaimana. Jadi kalau untuk menentukan tetapannya yang benar mana, ini semuanya benar. Tergantung kita dapat hidayah dari Allah, kenyamanan dan ibadah. Jadi dia supaya kita bisa mendapatkan kenyamanan setelah kita beribadah dari hari pertama puasa sampai akhir, kita mendapatkan kenyamanan terus menerus ya. Nanti kita mendapatkan rahmat dari Allah gitu. Jadi tidak hanya satu hari itu Lailatul Qadar untuk seluruh dunia. Oh tidak, ternyata itu tergantung. Berarti itu ciri-cirinya bisa kita tandai dengan kenyamanan, keyakinan. Iya. Terus kadang kan ada ya suasananya sudah sejuk, sudah enak. Tapi ternyata tidak, kita sedang ada ujian, hati kita sedang bagaimana kan? Suasananya menjadi buruk bagi kita. Gitu. Nggak jadi adem gitu Nggak ya. jadi adem kan gitu. Jadinya kalau untuk masalah ibadah itu memang rahmat dari Allah itu dalam hati kita masing-masing. Yang bisa merasakan itu hanya kita pribadi masing-masing. Kalau memang yang benar itu 21, yang benar itu 23, itu hanya pendapat para ulama. Begitu. Cuman untuk dikuatkan karena dikuatkan lagi 10 hari terakhir dan dikuatkan oleh pendapat ulama tanggal yang ganjil. Begitu. Kalau untuk masalah lebih dalamnya itu mungkin itu pernah mengatakan itu pas kenyamanan hati kita dalam ibadah. Tapi tujuan para ulama untuk kan gini, Imam Ghazali sendiri itu juga mempunyai rumus untuk kita di mana kita menemukan malam ganjil tersebut. Misal kalau kita awalnya diawali di hari ini, nanti akan menemukan malam Lailatul Qadar di hari ini. Nah, tadi kan udah disampaikan kalau malam Lailatul Qadar itu menurut keyakinan. Iya. Nah, tujuan ulama itu apa? Kenapa kok ulama itu menyampaikan adanya ini rumus-rumus tersebut? Padahal malam Lailatul Qadar sendiri itu menurut keyakinan kita masing-masing. Nah, kita bisa ibaratkan seperti anak kecil ya. Anak kecil yang sudah lahir ya, umur 4 atau 3 tahun, supaya dia tertarik untuk masuk sekolah ke TK ataupun PAUD, pasti diiming-iming. Oh nanti di PAUD itu loh ada mainannya. Oh nanti di PAUD itu loh ada gurunya yang asik, nanti bisa mendongeng lah gitu. Seperti kita hati yang masih awam, tidak seperti ulama-ulama zaman dahulu atau seperti Kanjeng Nabi, makanya kita diiming-imingi. Oh inilah untuk patokan gitu loh, untuk patokan biar ternyata ini udah mau biasa atau saya tak lebih giat lagi dalam beribadah itu kan untuk iming-iming gitu. Tapi kalau memang ada yang meyakini itu memang ada yang meyakini kalau di mulainya hari Jumat berarti nanti ketemunya di 21. Jadinya itu kalau tujuan dari ulama itu ya untuk kayak bukan patokan tapi untuk ngancer-nganceri di yang ganjil seperti ini untuk kita dihitung biasanya kan kayak gitu kan ya, namanya ilmu dunia ya. Mungkin dibisiki dari malaikat ataupun dibisiki dari Nabi ya kan, itu kan paling ada juga yang mengatakan bahwa kalau ulama dulu itu dia itu pernah suatu ketika di tahun sebelumnya dia mendapatkan ketenangan di tanggal 21 begitu. Ternyata dia mulainya pas hari Jumat begitu. Kemudian di tahun selanjutnya ketika Ramadan itu dimulai hari Sabtu di tanggal 23 gitu. Jadi itu buat ternyata iya ya, bisa jadi ancar-ancar orang yang belum tahu kalau memang Lailatul Qadar itu bisa datang di pos-pos tertentu. Tapi kalau untuk lebih dalamnya dan untuk lebih yakinnya kan alam ya, siapa yang mau dapatkan Lailatul Qadar dan siapa yang mau dapatkan tentunya begitu. Jadi dari sebab-sebab semua untuk beribadah di malam Lailatul Qadar itu memang penting, tapi lebih penting lagi kita ikhlaskan ibadah dan mendapatkan kesenangan. Kalau memang sudah tenang dan memang sudah yakin dalam ibadah dalam hati itu bahkan lebih baik dari apa yang diinginkan gitu. Jadi kalau malam Lailatul Qadar tadi kan dibicarakan kalau malam itu lebih baik dari 1000 bulan.
Berarti kalau kita beribadah satu sholat saja, mungkin pahalanya udah dilipat gandakan menjadi 83 tahun ya. Iya. Berarti sangat mulia sekali juga Iya, gitu. kan buat ini juga biar orang itu Semangat untuk beribadah Ketika juga orang kan. sudah semangat beribadah selama 10 hari ya, Iya. kan itu kan kita kan berusahanya 10 hari ya. 10 hari dengan ibadah dengan tangan dengan sungguh-sungguh nanti akan menciptakan dalam hati itu lebih nyaman dan kedepannya itu ibadahnya bisa lebih baik lagi. Baiklah. Oke. Terus kalau di bulan Lailatul Qadar itu kan 83 tahun. atau 1000 bulan ya. Tapi kalau di bulan Ramadan sendiri itu ada lipat gandaan pahala atau enggak sih? Ada lipat gandaan? Ya tentunya ada. Tentunya ada ya. Oke. Kalau untuk lipat gandaan itu kita tergantung sama siapa yang mau diikuti aja. Yang mengatakan ada yang mengatakan 10 kali lipat seperti kita ibadah di bulan Ramadan itu seperti kita sedekah 10 kali lipat. Ada yang mengatakan 75 itu ya juga sama itu Panutan ya. panutan dari gimana dan kita mau meyakini. Tapi kalau di bulan Ramadan sendiri ada lipat gandaan pahala, apakah ketika kita melakukan maksiat itu juga dilipatkan dosanya? Iya, harus itu bukan sesuatu ya, kebaikan juga ada balasannya kebaikan, keburukan juga ada Balasan keburukan. Tapi wakilah dia mengatakan bahwa kalau kita melakukan maksiat di bulan Ramadan itu akan diampuni. Kan di 10 hari kedua tadi udah dijelaskan kalau ada Ampunan. karena ketutupnya ibadah yang dilipat gandakan sehingga kemaksiatan yang kita lakukan itu bisa tertutup tertimbun tidak diampuni. Dari kita konsisten Iya. Yang penting ibadahnya kita itu ikhlas. Dan bisa menjaga keistiqomahannya ya. Kalau kembali lagi ke malam Lailatul Qadar tadi, saya itu pernah mendengar dari seorang kiai yang mengatakan tentang ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kan benar tadi yang dibilang oleh Mbak Jazil bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak semerta-merta itu instan mendapatkannya. Jadi kita harus memang benar-benar konsisten dari awal ya. Atau tadi katanya itu merajut. Itu tanda-tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dia bergemetar tubuhnya di pada malam itu. Jadi mungkin ada malam ganjil ya yang kita percayai malam Lailatul Qadar itu ada dari 21, 23, 25 dan seterusnya itu kita akan merasakan malam-malam yang dingin, yang sejuk, juga akan merasakan getaran. Dan getaran itu juga akan diiringi dengan tangisan kita. Itu murni dari hati ya, murni dari hati. Itu katanya. Atau ada pengetahuan lain yang lebih dari itu Kak? Cukup itu aja. Yang penting tenang, ikhlas. Mungkin bergetarnya itu saking nikmatnya kayak itu pas filosofinya zikir itu la ilaha illallah itu kan asalnya saking nikmatnya alhamdulillah. Jadi Mbah Sirap Palemon itu ketika minum kopi di situ sambil saking nikmat. Jadi mungkin kalau ada yang mengatakan ketika malam kita mendapatkan Lailatul Qadar itu kita kok bergetar itu saking nikmatnya kita beribadah, saking ikhlasnya kita beribadah sehingga ternyata senikmat ini kita beribadah dengan Tuhan. Kalau tips and trick untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar sendiri itu bagaimana? Untuk tips dan trik untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sendiri, saya juga mendapat beberapa tips nih dari kiai-kiai juga. Itu adalah keistiqomahan kita untuk menjalani ibadah. Nah, dikatakan bahwa ketika kita melakukan ibadah bulan puasa itu, dia rajin untuk sholat berjamaah maghrib, setelah maghrib dia tadarus ataupun mujahadah, lalu setelah itu dia melanjutkan untuk sholat isya, lalu sholat tarawih, lalu dia juga melakukan iktikaf tadi juga untuk menunggu waktu-waktu yang mungkin mendapatkan kemuliaan dari Allah. Itu kemungkinan besar ketika dia istiqomah dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Berarti kuncinya itu Istiqomah atau konsisten. Kalau dari saya sendiri, saya selalu memegang teguh dari Murad itu Simbah Nyai Hajar Maimunah Baidowi itu zikir terbaik itu adalah baca Al-Quran. Jadi kalau Ramadan itu perbanyak membaca Al-Quran supaya kita tenang dan ibadahnya bisa
lebih kuat. Oh ya, jadi saya juga ingat ya, ada pesan dari salah satu yai, di mana tips and trick, maksudnya ini ke tips and trick untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar juga. Di 10 malam terakhir, itu kita senantiasa membaca ini, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu akan juga menarik kita untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan. Gitu. Kalau untuk pesan-kesan kepada mahasiswa yang sibuk dengan tugasnya, sibuk dengan dunianya, bahkan dunianya ya, yang pura-puranda ini, untuk tetap setia menjalankan ibadah-ibadah atau syariah-syariah Islam. Itu ada apa dari kakak-kakak untuk meningkatkan keistiqomahan gitu? Nah, bagi saya untuk sedikit pesan bagi mahasiswa-mahasiswa itu tetap menjadi generasi muda yang sami'na wa ata'na, yang tetap berpegang teguh kepada pendirian. Kita boleh sibuk tapi jangan lupakan apa yang menjadi kewajiban kita, dan kita harus tahu kemana kita harus pulang, seperti yang dikatakan oleh Mbak Zaza bahwasanya ibadah itu sebagai obat untuk kita dan juga heal bagi kita untuk kembali kepada Allah. Dan mungkin itu. Kalau dari Mbak Zaza sendiri? Pesannya adalah jangan lupa sholat, karena kita besok yang ditanya itu piye sholat, orang piye duit dua piye sholat, itu ditanya di mana Kak? di akhirat besok itu. Kalau malaikat itu orang biru juga pernah mengatakan orang takoni piye skincare-mu utawa piye kan duitmu, tapi saya juga itu piye sholat. Pesannya ya jangan lupa sholat. Sebisa mungkin kita usahakan sholat dengan apalagi kalau di bulan Ramadan itu juga ada namanya sholat tarawih. Yang katanya kalau sholat tarawih itu akan juga memancing malam Lailatul Qadar. Ya. Tapi disclaimer ya, sholat isya, setelah sholat isya itu kan ada namanya sholat ba'diyah. Yang katanya apakah benar kalau sholat ba'diyah itu malahan lebih utama daripada sholat tarawih? Itu apakah benar? Benar atau tidaknya itu suatu ibadah itu tergantung hati kita dan tergantung guru yang kita ikuti. Mungkin ya seperti apa yang kita ajarkan. Kalau semuanya mau tarawih lebih baik, mau ba'diyah lebih baik, itu tuh hanya tergantung kitanya saja meyakini. Kalau semuanya baik, namanya juga ibadah. Iya. Jadi kesimpulannya bisa kita hitung kalau sholat itu baik itu dari kekhusyuan kita ya. Iya. Gitu. Karena Allah itu tidak melihat kita itu rutinnya bagaimana, kita istiqomahnya gimana, tapi yang dilihat itu adalah hati kita, keikhlasan kita. Gitu. Jadi semoga teman-teman Grit yang sudah menonton podcast hari ini bisa lebih meningkatkan imannya, bisa lebih kuat, bisa lebih istiqomah lagi untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih untuk kakak-kakak LDKN, semoga bisa kita ambil ilmu-ilmunya, bisa kita terapkan oleh sobat-sobat Grit di luar sana. Nantikan podcast kita kembali ya di bulan-bulan yang lain. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe YouTube LPM Grit Unisnu Temanggung, atau juga ada Instagram LPM Grit Unisnu Temanggung untuk lebih mengikuti harian-harian kita. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.